Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Miftah Husna Azizah dengan NIM 2005899. Saya berasal dari Prodi Pendidikan Sosiologi. Baiklah, kali ini saya akan menjelaskan mengenai konsep tentang administrasi pendidikan. Mulai dari konsep tentang administrasi. Administrasi menurut Husani Usman, yaitu ia mengatakan bahwa administrasi itu merupakan suatu proses mengolah sumber daya, yang mana hal tersebut melingkupi tentang 7M dan 1H, yang mana hal tersebut bertujuan untuk mencapai suatu tujuan yang efektif dan efisien. Maksud dari 7M dan 1H ini memiliki konsepnya masing-masing, seperti man yang berarti bahwa manusia yang ada di dalam lembaga tersebut harus dikelola sedemikian rupa, yang mana orang yang tersebut merupakan anggota dari lembaga atau organisasi tersebut. Kemudian ada money, yang mana hal ini dimaksudkan bahwa sekecil berapapun rupiah dari lembaga tersebut harus dipertanggungjawabkan, karena itu merupakan milik dari perusahaan atau organisasi dan lembaga tersebut, bukan dari punya masing-masing pribadi. 7M dan 1H ini melingkupi tentang man, messing, marketing, method, material, and minutes, dan ditambah dengan informasi, yaitu mengenai tentang pengertian dari administrasi. Administrasi sendiri dikonsepkan atau didefinisikan sebagai proses melayani atau membantu atau memenuhi pelayanan yang prima untuk memenuhi kewajiban dari pekerjaan tersebut. Jadi administrasi ini didefinisikan sebagai proses melayani dari individu atau kelompok, yang mana pelayanan itu harus dilakukan secara prima. Prima ini dimaksudkan tentang pelayanan yang terbesar atau pelayanan yang sangat efektif untuk individu tersebut. Di dalam mata kuliah administrasi dan pendidikan ini, administrasi dan pendidikan itu memiliki arti yang sama dengan manajemen pendidikan. Di dalam mata kuliah administrasi pendidikan ini, kita mengartikan bahwa administrasi pendidikan itu sama dengan pengertian dari manajemen pendidikan, karena kita merupakan mahasiswa dari mata kuliah administrasi pendidikan. Maka kalau Anda atau teman-teman yang lain berasal dari prodi manajemen atau administrasi pendidikan, maka hal tersebut sangat berbeda dengan kajian yang lebih dalamnya. Manajemen dan administrasi itu sebenarnya memiliki persamaan dan perbedaan, yang mana manajemen dan walaupun disebut dengan sama dengan manajemen dan administrasi, namun hal tersebut memiliki perbedaan masing-masingnya. Seperti pada persamaan pada administrasi dan manajemen ini, yaitu adanya istilah to control, yaitu mengatur dan mengurus. Jadi administrasi dan manajemen ini memiliki persamaan yang sama-sama mengatur dan mengurus sesuatu hal yang mengatur dan mengurus suatu hal yang ada dalam satu lembaga, organisasi atau lembaga-lembaga lainnya. Selain itu, mereka juga sama-sama mengatur dan mengurus sebuah lembaga. Jadi administrasi dan manajemen ini ia memiliki sebuah tujuan bahwa untuk mengatur dan mengurus sebuah lembaga dan organisasi atau lembaga-lembaga lainnya. Jadi hal tersebutlah yang menjadi persamaan dari manajemen dan administrasi ini. Selain memiliki persamaan, tentunya manajemen dan administrasi ini memiliki perbedaan yang signifikan. Seperti administrasi itu lebih cocok
digunakan dalam lembaga pemerintahan yang mengutamakan kepentingan sosial. Jadi dalam administrasi ini lebih cocok digunakan pada lembaga pemerintahan seperti sekolah, universitas, dan lembaga pemerintah lainnya, yang mana hal tersebut mengutamakan tentang kepentingan sosial, bukan kepentingan dari perusahaan atau kepentingan dari lembaga itu sendiri. Dari tujuan dari administrasi tadi, ternyata pada manajemen itu ia lebih cocok untuk lembaga yang mengutamakan komersial. Jadi ya, pada manajemen ini tidak cocok untuk digunakan dalam lembaga pemerintahan, sehingga ia lebih cocok kepada yang mengutamakan komersial atau dari perusahaan swasta tersebut. Jadi ia tidak direkomendasikan untuk mengurus pada lembaga pemerintahan seperti sekolah, universitas, lembaga-lembaga pemerintah lainnya, dan lain sebagainya. Selanjutnya kita akan masuk kepada tujuan dan manfaat administrasi. Ternyata administrasi tersebut mempunyai tujuan dan manfaatnya, seperti terwujudnya PBM yang bermanfaat. Dengan kita memperdalam ilmu administrasi, maka kita dapat mewujudkan PBM yang bermakna. Selanjutnya yaitu peserta didik itu dapat aktif dalam mengembangkan dirinya. Dengan mempelajari tentang administrasi, maka kita dapat mengajarkan kepada peserta didik tersebut untuk mengembangkan potensi dari dirinya. Selain itu, kita juga memiliki kompetensi dalam manajemen. Jadi kita dapat memiliki ilmu atau skill dalam manajemen sesuatu hal. Selanjutnya yaitu dapat tercapainya suatu tujuan pendidikan yang secara efektif dan efisien, yang mana dalam dunia kependidikan, tujuan dari pendidikan tersebut harus sampai kepada masyarakat, yang mana harus sesuai dengan secara efektif dan efisien. Selanjutnya yaitu dapat mengatasi masalah dari mutu pendidikan. Selanjutnya itu adanya perencanaan pendidikan yang merata, yang bermutu, relevan, dan akuntabel. Jadi dengan adanya administrasi ini, perencanaan pendidikan tersebut dapat merata dalam segala hal, dan juga bermakna dan dengan akuntabel. Dengan dapat manajemen pendidikan, kita juga dapat mengakuntabelkan hal tersebut. Selanjutnya kita masuk tentang materi tentang profesi. Profesi sendiri diartikan sebagai pekerjaan yang mempersyaratkan perguruan tinggi atau pendidikan yang tinggi untuk sebagai pelakunya, ya, mana profesi tersebut harus sesuai dengan syarat-syarat tersebut, harus berasal dari pendidikan yang tinggi seperti lulusan sarjana maupun sarjana magister, dan juga dengan adanya pendidikan yang lebih tinggi tersebut juga dapat mencapai tujuan dari suatu profesi tersebut, seperti profesi guru yang juga merupakan dari pelakunya, yaitu dari orang yang berpendidikan tinggi, seperti itu. Selain itu, profesi juga diartikan sebagai sebuah pekerjaan atau tugas yang memerlukan sebuah keahlian. Jadi jika kita melakukan sebuah profesi, maka harus sesuai dengan keahlian kita, sesuai dengan pendidikan terakhir kita yang menggunakan teknik-teknik serta dedikasi yang tinggi. Profesi juga memiliki ciri-ciri tertentu, seperti memiliki fungsi dan signifikasi sosial bagi masyarakat. Jadi dalam melakukan sebuah profesi itu harus memiliki fungsi dari profesi tersebut untuk masyarakat.
Selain itu juga menuntut keterampilan tertentu yang diperoleh melalui proses pendidikan. Yang mana keterampilan atau keahlian tersebut harus diperoleh melalui proses pendidikan di pendidikan yang tinggi. Selain itu, profesi juga didukung oleh suatu disiplin ilmu tertentu yang mana hal tersebut juga diartikan sebagai keahlian dari pelaku tersebut. Juga profesi itu juga memiliki kode etik, yaitu organisasi, yang mana hal tersebut juga dijadikan sebagai suatu pedoman. Seperti itu. Baiklah, mungkin hanya itu analisis dari video tersebut menurut saya. Baiklah, mungkin hanya itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.